Oke, kita morning briefing dulu. Yuk, semangat pagi. Baik, sebelum beraktivitas kita berdoa dulu. Semoga di hari ini, yang di floor ini bisa FTD semuanya. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, tes vokal dulu. Hebat, yes. Hebat, pasti bisa. Hebat, closing. Oke, seperti biasa ya, saya akan memberikan informasi market baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental. Yang pertama selalu saya soroti mengenai kondisi market atau sentimen market yang berkembang saat ini. Yang pertama, semalam kita tahu ada agenda pernyataan dari Presiden Amerika yaitu Donald Trump. Beliau kembali menegaskan karena pasca beliau disahkan sebagai Presiden Amerika, beliau melakukan statement bahwa akan menekan tarif sebesar 20% terhadap Meksiko dan Kanada, namun disuspend ya hingga 1 bulan. Dan semalam beliau kembali menegaskan bahwa pengenaan tarif sebesar 20% terhadap Meksiko dan Kanada akan tetap dilaksanakan mulai awal bulan Maret tahun depan, bulan depan ya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, beliau juga kembali menegaskan bahwa upayanya untuk damai antara Rusia dengan Ukraina, meskipun di satu sisi beliau mengatakan pemimpin Ukraina tepatnya sebagai seorang yang diktator. Selain itu juga beliau berupaya untuk mempertahankan gencatan senjata yang ada di Middle East, terutama antara Israel dengan Hamas atau Palestina. Oke. Berdasarkan statement dari beliau, ekspektasi mulai berubah. Ekspektasi mengenai apa? Mengenai pemangkasan tingkat suku Amerika yang diprediksi pertemuan di bulan Maret nanti, The Fed akan mempertahankan tingkat suku bunga. Dan menurut FedWatch hanya sebesar 2%. Para pelaku pasar meyakini akan ada pemangkasan sebesar 25%. Jadi overall sentimen market yang berkembang saat ini justru good for dolar Amerika. Lalu bagaimana kondisi dari mata uang Amerika? Dolar Amerika atau istilah lainnya adalah greenback. Dolar Amerika menurut indeks dolar atau DXY kembali naik. Yang kemarin sempat menyentuh level 105.69. Pagi ini melonjak dia ke level 106.33. Secara teknikal, potensi pergerakan dari dolar Amerika akan coba bergerak naik atau menguat untuk mata uang dolar Amerika. Potensi penguatan dolar Amerika juga didukung oleh mulai naiknya nilai yield obligasi di tenor 10 tahun. Ya. Namun akan diuji karena kenapa nanti malam akan ada rilis data. Meskipun hanya medium impact yaitu consumer confidence. Dan diprediksi data tersebut negatif untuk dolar Amerika. Oke. Lalu bagaimana hubungannya terhadap pergerakan market? Yang pertama terhadap gold atau emas. Emas kembali menyentuh all time high barunya yang sebelumnya berada di level 29.54. Kemarin kembali all time high baru 29.56. Low-nya 29.21. Ya. Kalau kita bicara secara teknikal di time frame daily, weekly dan monthly sudah terbentuk yang namanya overbought di level 60, sangat jenuh. Ya. Kemarin saya informasikan bahwa apabila ada level 2960 sampai dengan level 2970 itu range yang sangat bagus untuk entry posisi sell long term. Ya. Jika ada level 2960 sampai dengan level 2970 good for sell long term. Karena kenapa? Saya prediksi potensi junam emas akan mulai terjadi di awal bulan depan. Just my prediction by technical. Oke. Lalu kalau turun bagaimana? Kalau teman-teman perhatikan, pergerakan gold cenderung berada di range ya 2950 sampai dengan level 2935. Dan kemarin hanya berada 2921. Kuncinya adalah yang pernah saya informasikan ke teman-teman, apabila level
psikologis 2900, tepatnya di antara di range 2905 sampai dengan level 2900 berhasil di break, maka tren pergerakan emas mulai bearish. Ya, jadi tadi saya informasikan ke teman-teman level resistennya, range-nya, dan range supportnya yang bisa menjadi penggerak kemana arah tren emas selanjutnya. Oke, untuk pergerakan harga emas. Lalu pergerakan harga minyak. Minyak bergerak turun tapi terbatas. Karena kenapa? Sangat wajar, karena para pelaku pasar melakukan aksi profit taking. Kalau teman-teman perhatikan, harga minyak masih berada di level 70-an. Ya. Karena kenapa? Para pelaku pasar masih mengkhawatirkan akan kebijakan kenaikan tarif yang dilakukan oleh Trump bisa mengganggu stabilitas nasional atau stabilitas global. Ini yang membuat para pelaku pasar masih wait and see akan kemana arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan Donald Trump. Oke, lalu kita beralih ke mata uang major rate Euro, Pound Sterling, Aussie serta Yen. Untuk di Euro, kita tahu minggu kemarin ada pemilu di Jerman. Ya, ini partai sayap kiri unggul, namun unggulnya tipis. Ini membuat euro sempat menguat, namun kembali melemah karena kenapa? Kekhawatiran akan dikenakannya tarif sebesar 20% yang tadi dikatakan. Ya. Dan kalau secara teknikal, pergerakan euro USD di time frame daily sudah terbentuk yang namanya Gravestone Doji. Jadi channelnya panjang di atas, bodinya kecil di bawah. Jadi potensi tekanan akan semakin besar. Ini menandakan euro akan melemah terhadap US dollar. Lalu terhadap pound sterling terhadap US dollar, secara teknikal pound sterling serupa dengan euro. Ya, di time frame daily juga sudah terbentuk yang namanya Gravestone Doji. Yang pertama dari sisi fundamentalnya, beberapa rilis data Inggris yang dinilai masih negatif. Ini yang semakin membuat pergerakan dari pound sterling masih berada di level pelemahannya. Lalu yen, kita tahu yen sebelumnya sempat menguat di pekan kemarin, sempat menyentuh level 148. Ya, karena kenapa? Yang pertama, inflasi Jepang masih tinggi. Yang kedua, sikap hawkish dari Bank Sentral Jepang yang diprediksi di tahun ini akan kembali menaikkan tingkat suku bunga maksimum 50 basis point. Jadi diprediksi Bank Sentral Jepang akan mempunyai suku bunga sebesar 1%. Namun, ada pejabat tinggi dari Bank Sentral Jepang mengatakan bahwa apabila kenaikan tingkat suku bunga dilakukan secara terburu-buru bisa mengganggu inflasi dan juga mengganggu pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut yang membuat para pelaku pasar mulai menjual mata uang yennya dan kembali melemah. Ya, itu pergerakan mata uang yen. Aussie kita tahu sebelah pekan kemarin sempat menyentuh level 63.800, hampir menyentuh level 64.000. Namun pagi ini kembali melemah dia. Karena kenapa? Para pelaku pasar melakukan aksi profit taking. Menjelang apa? Esok hari akan ada rilis data inflasi Australia yang diprediksi akan meningkat dari 2,4 menjadi 2,6%. Ya, ini yang membuat Aussie hari ini cenderung melemah. Itu mata uang. Lalu untuk indeks saham Amerika kemarin ditutupnya mix. Ya, Dow Jones Industrial Average ditutup naik sangat tipis 0,05%. Sedangkan S&P dan Nasdaq ditutup turun 0,08 dan 1,21%. Karena kenapa? Saham-saham teknologi seperti Nvidia, Apple ini anjlok. Ya. Dan untuk Nikkei dan Hang Seng sempat menyentuh level all time high barunya. Ya. Setelah terjadi pada bulan Oktober tahun lalu di level 23.300, kemarin sempat menyentuh level 23.700. Langsung anjlok dia. Secara teknikal potensi pergerakan Hang Seng di pagi ini atau di hari ini akan cenderung turun. Karena secara teknikal di time frame daily sudah terbentuk yang namanya bearish engulfing. Plus para pelaku pasar berpotensi akan melakukan aksi profit taking di Hang Seng. Namun untuk di Nikkei sudah hampir 3 pekan pergerakannya cenderung sideways, berada di range ya 28.000 sampai dengan level 38.000 sampai dengan level 39.200 untuk pergerakan harga Nikkei. Secara teknikal potensi pergerakan Nikkei masih akan cenderung sideways ya, seperti itu. Oke,
Itu dari market review dan market news, baik dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental yang bisa teman-teman forward ke calon nasabah kalian atau ke nasabah kalian. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan.